I'm ostracized and traumatized by everything I'm not alright. I'm lost inside, and anything I say you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly. Hand your boy the trophy. Patience is holy moly. I got him hating on me like Michael. Yo, konnichiwa. Video ini adalah volume yang udah pernah Mimin bahas, karena banyak yang minta Mimin buat ngebahas ulang sambil nunggu-nunggu volume terbarunya. Dan setelah Mimin pikir, kayaknya nggak apa-apa kita bahas ulang dengan rangkuman baru daripada Mimin nge-stop konten Tensura. Tapi buat yang nggak suka ngulang cerita bisa di-skip aja. Yaudah nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas videonya. Cerita dimulai. Tiba-tiba, dua musuh baru pun muncul di permukaan dengan eksistensi yang melebihi 1 juta. Dan parahnya lagi, mereka juga bagian dari Seven Primordial Angel. Melihat hal itu, Ramirez pun menjadi semakin frustasi. Namun kabar baik pun telah tiba. Evolusi Gale saat ini telah selesai. Gale berkata, serahkan saja masalah permukaan padaku. Kota yang menyandang nama Raja Iblis Rimuru tidak akan pernah dihancurkan. Dan saat ini terlihatlah eksistensi poin dari Gale yang telah mencapai 2,3 juta. Bahkan senjata Gale telah berevolusi ke tingkat mitos. Dan disinilah evolusi dari Kumara juga telah selesai. Kumara juga berkata, aku juga ada di sini, membantu Gale menerkam musuh yang lainnya. Dan terlihatlah eksistensi poin Kumara yang mencapai 1,9 juta. Melihat itu, ruang kendali labirin pun dipenuhi sorak bahagia. Dan pertempuran sengit juga telah dimulai. Seketika, para bawahan Gale langsung tersebar di mana-mana dan membentuk penghalang kuat yang tidak tertandingi. Kota pun saat itu langsung terlindungi. Baretta yang melihat itu juga berkata, ini adalah kemenangan. Namun sayangnya masih terlalu cepat untuk yakin, karena rencana Fail the Way belum berakhir. Karena pada dasarnya, semua perkelahian itu hanyalah tipuan. Sedangkan target sebenarnya adalah orang lain, bukan cuma Masayuki aja. Dan penyusup sebenarnya juga masih belum terbongkar. Setelah membuat pernyataan kemenangan, Ramirez seperti tidak memiliki kekuatan yang tersisa. Dan tepat di sana terlihatlah Shinji yang selalu mengawasi semua kondisi yang terjadi di dalam labirin. Shinji memang sadar, labirin Ramirez ini memang sangat kuat. Tapi entah kenapa di hari ini Shinji punya firasat buruk. Makanya dia masih mengawasi pertempuran yang terjadi. Namun Shinji kagum sama Minute dan Kalguryo karena meskipun telah kehilangan kekuatannya, mereka masih berani menantang musuh nggak logis. Shinji yang terpukau itu seolah berkata, apa mereka beneran gak memiliki rasa takut? Singkat cerita, Shinji tiba-tiba dikagetkan melihat sikap Raja Iblis Dino yang cukup aneh. Raja Iblis Dino yang biasa mageran tiba-tiba bergerak dari tempatnya. Bahkan Vesta terlihat tertidur di mejanya. Melihat itu, Shinji pun saat itu bertanya kepada Dino apa yang Tuan Dino lakukan. Dino yang mendengar suara itu pun menyadari dia telah kalah dalam pertempuran karena rencananya yang sebenarnya telah diketahui. Dia pun saat itu langsung melesat untuk segera menangkap Ramirez. Namun berkat suara dari Shinji, Baretta pun jadi sempat melindungi Ramirez. Melihat perubahan dari sikap Dino, Shinji pun bertanya, apakah Tuan Dino adalah pengkhianat? Dino pun menjawab, itu memang benar. Dino juga telah mengalihkan pandangannya kepada Ramirez dan berkata, oi Ramirez, tolong maafkan aku, tapi bisakah kau bekerja sama dengan kami? Aku nggak mau kasar padamu, jadi ikutlah denganku. Namun Ramirez yang mendengar itu langsung menolak argumen itu dan bilang sama Dino, Dino pasti akan dimarahin Rimuru nantinya. Dino pun saat itu jelasin, tapi mau bagaimanapun, aku masih seorang pengamat dunia. Bahkan meskipun aku sangat ingin bersama kalian, aku nggak bisa melanggar tugasku dan membantah kata-kata dari sang pemimpin. Pengamat yang Dino maksudkan adalah 7 malaikat asli dari lingkaran Veldanava. Dino juga merupakan salah satu dari Seven Primordial Angel.
dan merupakan orang yang diberi tugas untuk mengawasi dunia tepat setelah Veldue pergi ke dunia lain. Ramirez pun kaget setelah tahu fakta ini. Selama ini Ramirez mengira Dino nggak jauh berbeda darinya. Dia dikira cuma orang yang kebetulan menjabat Raja Iblis doang. Ramirez nggak menyadari bahwa Dino sebenarnya adalah sosok penting yang juga dinamai oleh Veldanava. Dino pun terus menceritakan kisahnya sampai terjadilah sebuah peristiwa yang sangat penting. Dan dari peristiwa itu membuat Dino berubah dari ras malaikat Seraphim menjadi ras malaikat jatuh. Dan kali ini Veldue memberikan misi kepada Dino untuk membawa Ramirez ikut bersamanya. Dari kejadian ini kita bisa mengetahui, selain keberadaan True Dragon, masih ada hal-hal lain yang diperlukan oleh pihak musuh. Salah satunya adalah labirin Ramirez. Dan karena ini aja spoiler udah terungkap, sekalipun serbuan labirin gagal berkali-kali, pihak musuh pasti akan terus menyerbu labirin lagi nantinya. Di sini Ramirez pun berkata, "Aku tahu kata-kata itu serius, tapi itu artinya kau gila karena menjadikan Rimuru sebagai lawanmu. Kau juga pasti tahu Rimuru akan menjaga tempat ini setelah dia kembali." Dino pun mengungkapkan, "Sejujurnya, aku sangat menyukai tempat ini. Tapi maafkan aku. Namun tenanglah Ramirez, aku nggak bakal membunuhmu. Jadi cobalah usir aku dari tempat ini." Dan setelah kata-kata itu, dialog negosiasi pun telah berakhir dan pertempuran terjadi. Ramirez pun saat itu berkata, "Bunuhlah dia, Baretta." Dan saat itu juga, ruang kendali labirin pun langsung menjadi medan pertempuran. Dino dan Baretta pun saat itu langsung terlibat dalam pertempuran yang intens. Dua kekuatan besar pun mulai menari-nari layaknya melodi kematian di tempat itu. Namun tiba-tiba Dino mengeluarkan pedang besar yang disebut dengan Kuzu Rekiba atau taring penghancur. Itu adalah pedang tunggal dengan aura yang sangat mengerikan. Bahkan eksistensi poin pedang itu udah mencapai 1 juta. Melihat hal ini, semua orang terkejut. Bahkan Ramirez nggak menyangka orang mageran kaya Dino punya senjata yang mengerikan. Dino pun kemudian mengangkat pedangnya ke atas kepala. Di sisi lain, Baretta tidak memegang senjata, tapi pada dasarnya tubuh Baretta berasal dari boneka Magic Steel yang dibuat langsung oleh Rimuru. Bahkan sekarang udah menyatu dengan sihir Baretta sendiri. Jadi harusnya sekuat apapun senjata, tubuh Baretta tetap nggak bakal bisa dihancurkan. Dan karena itulah, Baretta adalah senjata kelas legendaris itu sendiri. Dan seketika, Dino pun melesat dan mengayunkan pedangnya. Meskipun kekuatan itu sangat besar, tapi untungnya Baretta bisa menghindarinya. Ini karena eksistensi poin Baretta dan Dino sama-sama 400.000. Namun tiba-tiba sesuatu yang paling mengejutkan terjadi. Eksistensi poin Dino yang harusnya 400.000 kini berubah menjadi 2 juta. Dan jika ditambah dengan pedangnya, saat ini energi dari Dino mencapai angka 3 juta. Namun melihat kenyataan seperti itu, Baretta dan Ramirez sama sekali nggak terkejut. Karena itu wajar bagi malaikat asli memiliki EP jutaan. Dan kejadian ini juga membuat mereka tahu Raja Iblis Dino telah menipu pengukuran poin yang ada. Ramirez pun saat itu berkata, "Oi Baretta, seriuslah padanya. Tunjukkan kekuatanmu yang sebenarnya dan berikanlah si bodoh itu penghakiman surgawi." Mendengar perkataan Ramirez, Baretta pun menjawab, "Aku tidak mengerti Nona Ramirez. Aku bahkan tidak memiliki kekuatan yang Nona sebutkan. Tapi jika itu perintahmu, aku akan mengerahkan segalanya." Jika kita lihat memang eksistensi poin bukan segalanya. Namun selisih 7 kali lipat itu terlalu tinggi. Ibarat kamu main game, bosnya level 100 dan kamu level 1. Digeprek aja juga langsung mati. Ya walau konsep kayak gini tuh nggak berlaku sama si tukang telen. Siapa lagi kalau bukan Rimuru? Oke, balik lagi. Di sisi lain, Baretta tetap nggak gentar. Dengan cepatnya, dia pun langsung menyerang Dino saat itu. Bahkan sampai membuat Dino berkata, "Sepertinya melawanmu akan cukup sulit."
Dino yang tidak tinggal diam itu pun juga melancarkan serangan balik ke arah Baretta. Baretta pun terus berkonsentrasi menghindari serangan itu. Bagi Baretta, dia nggak butuh pertahanan apapun. Selama serangan Dino tidak bisa mengenainya, maka semua itu tidak ada artinya. Baretta pun terus mencari peluang kemenangan. Dan saat itu, Baretta yang merupakan Holy Demonic Doll mulai mengubah atributnya dengan menggunakan skill unik Reverser. Itu adalah skill yang bisa mengganti atribut sihir sambil mencari kelemahan dari sosok Dino. Dino pun semakin kesulitan dan berkata, "Ya ampun, sungguh merepotkan. Kau pasti salah satu dependent of Black. Kau sangat menyebalkan. Memang bawahan Rimurtu nggak ada yang logis. Kekuatan aslinya nggak sesuai sama eksistensi poinnya. Eksistensi poin boleh kecil, tapi kemampuannya nggak bisa disepelekan." Baretta yang mendengar perkataan Dino itu pun berkata, "Aku merasa terhormat atas pujian itu." Melihat Baretta yang gak bisa membaca situasi, Dino pun kesal dan berkata, "Hei bodoh, aku baru saja meledekmu. Siapa juga yang memujimu? Dasar orang aneh." Saat ini, Baretta dan Dino berada di tingkat yang berbeda dari eksistensi poin. Namun tingkat keahlian mereka sebenarnya nggak terlalu jauh. Tapi sayangnya Baretta udah mulai mendekati batasannya. Namun ada keunggulan. Jika Baretta mati, dia bisa hidup kembali. Namun Baretta juga kagum sama Dino. Karena sebagai iblis jalur Diablo, dia nggak pernah ngalamin kesulitan seperti ini. Dino yang mager pun mulai berpikir Baretta adalah lawan yang sulit. Bahkan melawan Keris atau Trainee bagi Dino lebih mudah. Itu karena iblis yang menyandang nama Black Dependent memiliki level skill yang menyaingi Raja Iblis Dino. Bahkan dalam menghadapi kematian, mereka sama sekali nggak takut. Hidup hanya untuk kesenangan. Dan kematian hanyalah sebuah permainan bagi iblis jalur hitam. Bahkan jika Dino sengaja melesat untuk membuka celah, Baretta sama sekali nggak terpancing sama celah itu. Dan parahnya lagi, serangan Baretta masih bisa melukai Dino. Oh iya, karena perubahan ras sebelumnya, serangan atribut suci sekarang bisa melukai Dino. Tapi meskipun udah jadi malaikat jatuh, itu bukan merupakan kelemahan yang fatal banget. Karena sebagai 7 malaikat utama, Dino udah akrab dengan hukum dunia. Dan karena itu juga, Dino pun mulai terbiasa sama pergerakan dari Baretta. Meskipun tubuh Baretta sangat kuat dan tidak bisa dihancurkan, tapi dengan Dino yang sekarang dia cuma butuh satu pukulan untuk membalikan keadaan. Bahkan Baretta juga menyadari hal itu, dan dia terus mencoba untuk mengulur waktu. Karena bagi Baretta, menjaga Ramirez adalah sebuah kemenangan. Tapi sayangnya serangan Dino memang berakibat fatal jika mengenai Baretta. Di sisi lain, Dino pun mulai berniat untuk menghancurkan Baretta dan menangkap Ramirez sebelum Baretta hidup kembali. Dia nggak mau membunuh Ramirez, dan karena itu dia harus segera menyingkirkan Baretta dari tempat ini. Namun tiba-tiba Dino melepaskan kekuatan yang lain yang bernama Valen Hypno. Itu adalah skill tidur malas yang gunanya untuk membuat makhluk hidup jatuh ke dalam tidurnya. Dan parahnya lagi, gak ada gunanya melawan. Karena sebagai kekuatan tingkat tertinggi dari sistem dosa besar, hanya pemilik skill ultimate yang mungkin bisa melawan. Bahkan bisa dikatakan skill unik ini merupakan skill unik terkuat. Oh iya, sebenarnya Dino juga nggak mau mengkhianati teman-temannya. Tapi sayangnya perintah dari Veldue itu mutlak. Karena Veldue punya kendali yang bisa memaksa skill malaikat untuk mematuhinya. Dan karena ini, kesadaran Baretta pun mulai menurun. Bahkan hampir semua yang ada di sana termasuk Ramirez tertidur. Saat Dino mau menangkap Ramirez, terdengarlah suara yang berkata, "Aku tidak akan membiarkanmu mengambilnya." Suara itu berasal dari Apito yang telah terbangun dari evolusinya. Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gue selanjutnya dan see you!